Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji UKIN, perkenalkan nama saya Trisut Tresno. Di sini saya guru PJOK di SMK Negeri 1 Ngawen. Nah, di sini saya akan menyelesaikan tugas UKIN pada PPG dalam jabatan angkatan 1 tahun 2021 Fakultas FIK jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi pada Universitas Negeri Yogyakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik Pak, alhamdulillah. Kita mulai, kita berdoa dulu nggih. Mas Abi bisa dibantu berdoa Mas Untuk Abi. mengawali kegiatan pada pagi hari ini, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai, doa cukup. Terima kasih Mas Abi sudah dipimpin untuk saya presensi dulu nggih. Abi Hadir. Kemudian Arya, Hadir Pak. kemudian Fadli, Hadir Pak. Ihsan Ganda, Hadir Pak. Riko Yuda. Silakan presensi pada link di Google Classroom. Nah, ini linknya. Di sini linknya. Kemudian jangan lupa tulis nama lengkapnya. Nama lengkap, kemudian kelasnya. Jangan lupa kelas. Kemudian diisikan pertemuan ke-5. Presensi ini nanti akan saya gunakan sebagai untuk nilai sikap Anda. Jadi saya mohon untuk presensinya mohon tepat waktu hari ini. Pertemuan kemarin kita mempelajari apa? Guling depan dan belakang, Pak. Untuk materi kita kemarin kita sudah mempelajari materi guling depan dan guling belakang. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari yaitu atletik, yaitu lompat jauh. Yang fokus kita akan mempelajari pada lompat jauh gaya berjalan di udara atau walking in the air. Untuk tujuan pembelajaran. Jadi nanti dengan Anda mempelajari materi lompat jauh gaya berjalan di udara ini, Anda bisa dan mampu menjelaskan variasi dan kombinasi keterampilan lompat jauh gaya berjalan di udara dengan benar. Kemudian tujuan yang kedua yaitu Anda mampu mempraktekkan dan mengkombinasi keterampilan lompat jauh gaya berjalan di udara dengan apa toh manfaat mempelajari lompat jauh? Pertama, melatih kecepatan. Nah, di dalam kecepatan, kenapa kok kita melatih kecepatan? Karena di dalam lompat jauh itu pada saat awalan itu memanfaatkan atau menggunakan kecepatan semaksimal mungkin. Nah, itu di awalan. Kemudian yang kedua melatih ketepatan. Nah, melatih ketepatan ini digunakan pada saat melakukan tolakan atau melakukan tumpuan. Jadi usahakan pada saat melakukan
tumpuan itu menggunakan kaki yang terkuat. Kalau Anda tidak pedal berarti gunakan kaki kanan sebagai tumpuan supaya nanti dengan kecepatan yang maksimal kemudian bisa ketepatannya pas pada balok tumpuan. Kemudian yang ketiga itu melatih kekuatan. Melatih kekuatan itu dilakukan pada saat menolak ke atas. Jadi kekuatan dari tolakan dan melayang. Jadi dengan awalan kecepatan yang tinggi, maksimal, kemudian ketepatan melakukan tolakan, kemudian kekuatan dorongan kaki itu untuk menolak sehingga tubuh kita itu bisa terangkat ke atas. Kemudian dengan menggunakan gaya berjalan di udara. Kemudian yang keempat itu melatih kelentukan. Nah, di sini peran melatih kelentukan itu terletak pada saat kita berada di udara sama saat di pendaratan. Kalau kita tidak memiliki kelentukan yang tepat itu nanti pada saat di udara itu badannya hanya kaku. Tapi kalau kita memiliki kelentukan yang bagus tentu bisa menggunakan gaya-gaya yang ada pada gaya lompat jauh. Pengertian lompat jauh bisa dibantu Mas Abi. Tolong dibaca Mas Abi. Lompat jauh adalah suatu bentuk gerakan melompat, mengangkat kaki ke atas ke depan dalam upaya membawa titik berat badan selama mungkin di udara yang dilakukan dengan cepat dan dengan jalan melakukan tolakan pada satu kaki untuk mencapai jarak sejauh-jauhnya. Ya, terima kasih Mas Abi. Jadi pengertian lompat jauh itu adalah suatu bentuk gerakan melompat. Nah, tentunya mengangkat kaki ke atas, kemudian arahnya itu ke depan. Jadi ke atas ke depan dalam upaya membawa titik berat badan selama mungkin. Jadi selama mungkin di udara. Jadi dengan harapan kalau bisa lama di udara itu akan hasil dorongannya itu akan lebih jauh. Kemudian dilakukan dengan cepat. Ya tentunya dengan kecepatan yang maksimal tadi, hasil dari lompatannya itu akan menghasilkan yang bisa maksimal. Kemudian dengan jalan melakukan tolakan pada suatu kaki untuk mencapai jarak sejauh-jauhnya. Ya, ukuran lapangan lompat jauh. Yang pertama dulu, panjang bak. Panjang bak ini dari ujung sampai ke ujung itu panjangnya 9 meter. Kemudian untuk lebar bak 2,75 meter. Kemudian untuk panjang lintasan awalan lari sebelum melompat itu berkisar antara 13 sampai 45 meter. Dan lebar lintasan untuk awalan lari sebelum melompat, ini lebarnya di sini sampai sini, itu 1,22 meter. Kemudian panjang papan tumpuan lompat jauh, nah ini panjangnya juga sama, 1,22 meter. Jarak dari papan tumpuan sini sampai dengan bak itu jaraknya 1 meter. Mas Arya, bisa dibantu Mas Arya dibaca.
Gaya dalam lompat jauh. Yang pertama gaya jongkok Ustaz. Yang kedua gaya menggantung atau hangstyle. Yang ketiga adalah gaya berjalan di udara atau walking in the air. Ya, terima kasih Mas Arya. Jadi dalam lompat jauh itu ada 3 gaya. Gaya yang pertama itu gaya jongkok atau disebut juga dengan gaya squat. Nah, untuk gaya jongkok ini adalah gaya yang paling mudah dilakukan. Nah, ini gaya jongkok ini biasanya digunakan untuk anak-anak yang belum bisa menggunakan gaya yang sulit, yaitu gaya menggantung dan gaya berjalan di udara. Ini biasanya menggunakan gaya yang jongkok ini. Kemudian gaya yang kedua yaitu gaya menggantung atau hangstyle. Nah, untuk gaya hangstyle ini biasanya sudah digunakan untuk atlet gaya berjalan di udara. Ini atau disebut juga dengan gaya walking in the air. Ini sudah digunakan untuk atlet juga. Jadi untuk Anda tingkat SMA, SMK itu sudah menggunakan gaya menggantung dan gaya berjalan di udara. Nah, untuk hari ini kita fokus mempelajari yaitu gaya berjalan di udara. Lebih jelasnya kita lihat saja pada video berikut ini. Ini adalah video yang dilakukan oleh atlet pada Olimpiade. Ini atlet menggunakan lompat jauh dengan gaya berjalan di udara. Bisa dilihat ya. Ini contoh yang kedua. Ini seorang atlet akan melakukan lompat jauh. Ini dengan gaya menggantung. Jadi bisa dilihat ya perbedaan antara lompat jauh yang gaya berjalan di udara dengan gaya menggantung. Lompat jauh gaya berjalan di udara. Mas Fadli, minta tolong untuk dibaca Mas Fadli. Pengertian lompat jauh gaya berjalan di udara atau walking in the air. Gerakan melompat pada saat melayang atau tepatnya setelah berlari dan melakukan tolakan saat tubuh berada di udara usai melakukan tolakan atau melompat, ayunkan kaki belakang sampai berjalan biasa seperti berjalan biasa. Terima kasih Mas Fadli. Nah, jadi pengertian dari lompat jauh gaya berjalan di udara atau walking in the air ini adalah yang membedakan dengan gaya-gaya yang lainnya, dengan gaya jongkok maupun dengan Mas Ganda. Mas Ganda bisa dibantu baca Mas Ganda. Teknik dasar lomba jauh gaya berjalan di udara atau walking in the air. 1 tahap awalan, 2 tahap tumpuan atau tolakan, 3 tahap melayang di udara, 4 tahap pendaratan. Terima kasih Mas Ganda. Pertama itu ada tahap awalan. Nah, tadi di awal sudah saya jelaskan. Untuk tahap awalan ini tadi dari posisi ada lintasan sepanjang 13 sampai 45 meter. Itu digunakan untuk awalan. Kemudian posisinya lari semaksimal mungkin. Jadi untuk berlari semaksimal mungkin
Ini pada tahap awalan. Kemudian yang kedua tahap tumpuan atau tolakan. Ini menggunakan ketepatan, yaitu ketepatan menggunakan kaki yang terkuat. Kaki yang terkuat itu kalau Anda tidak kudel berarti gunakan kaki kanan sebagai kaki untuk tumpuan yang terkuat. Kemudian yang tahap ketiga itu tahap melayang di udara. Nah, ini yang membedakan dengan gaya yang lain. Pada saat melayang di udara ini untuk gaya berjalan di udara tadi pada saat posisi berjalan pada saat posisi di udara itu usahakan kaki seperti jalan biasa sehingga membuat gerakannya itu seperti gaya yang berjalan di udara. Kemudian di tahap akhir atau tahap pendaratan itu gunakan kedua kaki yang sejajar untuk pendaratan. Jadi pada saat pendaratan itu gunakan kedua kaki, jatuhkan pada bak pasir secara bersamaan. Kemudian tahap awalan bisa dibantu dibaca Mas Riko. Tahap awalan. Awalan ialah gerakan permulaan dalam bentuk lari untuk mendapatkan kecepatan pada waktu akan melakukan tolakan. Pelaksanaan berlari secepat mungkin untuk mendapatkan kecepatan yang tinggi sebelum melakukan gerakan tolakan. Ya, terima kasih Mas Riko. Jadi di tahap awalan ialah gerakan permulaan dalam bentuk lari untuk mendapatkan kecepatan pada waktu tolakan. Dan pelaksanaannya berlari secepat mungkin. Nah, fungsi lari itu untuk mendapatkan gerakan tolakan yang tentunya bisa menghasilkan tolakan yang semaksimal mungkin. Berikut ini. Nah, coba perhatikan di tahap awalan ini. Ini contoh ke-1 tahap awalan. Atlet langsung melakukan awalan dengan lari sprint. Nah, ini langsung menggunakan sprint. Nah, ini di contoh yang kedua. Konsentrasi dulu, langsung lari secepat mungkin, langsung sprint juga. Nah, tahap tumpuan atau tolakan. Mas Yuda, bisa dibantu untuk dibaca Mas Yuda. Tahap tumpuan atau tolakan. Tolakan ialah perubahan atau perpindahan gerakan dari gerakan horizontal dari gerakan vertikal yang dilakukan secara cepat. Pelaksanaan dilakukan menggunakan kaki terkuat pada papan khusus berukuran panjang sekitar 20 cm yang berada di ujung lintasan lari awalan. Ya, terima kasih Mas Yuda. Jadi untuk tahap tumpuan atau tolakan ini adalah perubahan atau perpindahan gerakan dari gerakan horizontal ke gerakan vertikal yang dilakukan secara cepat. Jadi gerakan yang dari lurus ke depan kemudian itu berpindah naik atau bertolak ke atas. Kemudian pelaksanaannya dilakukan menggunakan kaki terkuat. Kalau kaki Anda tidak pedal berarti gunakan kaki kanan untuk tumpuan atau tolakan. Kita lihat dengan kecepatan tinggi kemudian tumpuan. Nah, ini tumpuan menggunakan kaki kanan. Jadi dia tidak pedal. Ini menggunakan kaki kanan sebagai tumpuan. Nah, kemudian tahap melayang di udara. Minta bantuan Mas Abi. Tolong dibaca Mas Abi. Tahap melayang di udara.
Gerakan melayang di udara pada lompat jauh, gaya berjalan di udara dilakukan dengan posisi badan tegak. Terima kasih Mas Abi. Jadi untuk tahap melayang di udara ini dilakukan setelah tahap awalan dan tahap tumpuan. Nah, gerakan melayang di udara itu dilakukan dengan posisi badan tegap, yaitu kedua tangan diangkat ke atas, kemudian kedua kaki diayunkan hingga menyerupai gerakan orang berjalan. Video berikut ini masih sama, ini pada Olimpiade. Perhatikan, ini contoh yang pertama dari tahap melayang. Nah, perhatikan kakinya. Kedua kaki secara bergantian maju ke depan seperti lagi ya. Nah, ini contoh yang kedua. Bisa diperhatikan, konsentrasi dulu. Kemudian lari sprint, kemudian melakukan tolakan, kemudian posisi melayang di udara itu menggunakan gaya berjalan di udara, kedua kaki dan tangan itu bergerak ke pendaratan. Minta tolong Mas Arya, dibaca Mas Arya. Tahap pendaratan lompat jauh adalah kedua kaki berada pada posisi lurus, kemudian mendorong dan telapak kaki ke depan hingga pinggul teratas. Pelaksanaan dilakukan dengan mengayunkan kedua kaki ke depan dengan dua lur sedikit ditekuk. Pendaratan dilakukan dengan kedua kaki secara bersamaan. Ya, terima kasih Mas Arya. Jadi pada tahap pendaratan ini kedua kaki itu berada pada posisi lurus. Kemudian mendorong tumit dan telapak kaki ke depan hingga panggul terangkat. Nah, kemudian dilakukan dengan mengayunkan kedua kaki ke depan dengan lutut sedikit ditekuk. Pendaratan ini dilakukan dengan kedua kaki secara bersamaan. Video berikut ini. Kita lihat dari posisi konsentrasi, kemudian awalan dengan sprint, setelah itu tolakan, kemudian melayang di udara, dan kemudian tahap pendaratan. Perhatikan antara panggul, tungkai, itu secara bersamaan dan lurus. Bisa dilihat ya, contohnya. Nah, kedua kaki lurus, kemudian jatuhnya juga silahkan anak-anak. Setelah kita mempelajari materi lompat jauh gaya berjalan di udara ini, yang belum jelas, sekiranya belum paham, belum jelas, silahkan ditanyakan. Monggo, siapa yang mau bertanya? Saya persilahkan. Saya, Pak. Siapa? Ya, monggo. Saya Abi. Ya, monggo Mas Abi, silahkan. Apa yang membedakan gaya dalam lompat jauh? Kalau tidak ada, saya jawab. Jadi, apa yang membedakan gaya dalam lompat jauh? Tentunya yang membedakan gaya dalam lompat jauh itu hanya pada saat melayang di udara. Jadi, pada saat melayang di udara itu gaya yang membedakan dari ketiga gaya tadi, dari gaya berjalan di udara, kemudian gaya menggantung, kemudian gaya jongkok, itu tentu yang membedakan hanya pada tahap melayang di udara saja. Yang mau ditanyakan lagi, monggo silakan.
Pak. Ya, silahkan Mas Arya. Dalam lompat jauh, gaya apa yang sering digunakan? Gaya dalam lompat jauh apa yang sering digunakan? Ada yang bisa membantu menjawab? Isan, Pak. Monggo. Oh, Isan, ya, Isan, monggo silakan. Gaya yang sering digunakan dalam lompat jauh untuk pemula menggunakan gaya jongkok. Tetapi untuk perlombaan dominan menggunakan gaya menggantung dan gaya berjalan di udara. Terima kasih, Mas Isan. Jadi, gaya yang sering dipakai dalam lompat jauh itu untuk gaya jongkok itu biasanya digunakan untuk pemula atau biasanya digunakan untuk anak-anak. Kemudian untuk yang sudah dewasa atau atlet itu biasanya menggunakan, kalau tidak menggunakan gaya menggantung, bisa juga dengan gaya berjalan di udara. Tahap penalar atau kolaborasi. Nah, di sini saya akan membagi Anda menjadi 2 kelompok. Jadi untuk kelompok 1 itu nanti Anda berdiskusi untuk materi pada tahap awalan dan tolakan. Jadi untuk kelompok 1 nanti anggotanya ada Fadli, Wahyu, Riko, Doni, Isan, Yesi, Ferista. Kemudian di kelompok 2 itu nanti ada materi pada tahap melayang di udara dan pendaratan. Nah, ini nanti anggotanya ada Amiruddin, Mustafa, Mandala, Ganda, Wahyu, Anang, dan Hafidz. Silahkan saya beri waktu 5 menit untuk berdiskusi untuk materi yang akan Anda presentasikan ini. Silahkan diskusikan, bisa lewat Zoom ini atau bisa menggunakan WA di grup, bisa dimanfaatkan. Silahkan, saya beri kesempatan. Silahkan nanti Anda itu mempraktekkan, membuat video, mempraktekkan lompat jauh gaya berjalan di udara. Ya, terus, lah gimana Pak? Nggak ada bak lompat jauh dan bak pasirnya. Kita modifikasi. Jadi yang pertama bisa Anda lakukan di dalam rumah atau di halaman, disesuaikan. Kemudian lintasan tidak harus panjangnya 13 atau sampai 45 meter, disesuaikan dengan lebar rumah atau halaman rumah Anda masing-masing. Kemudian pastikan untuk papan tolakan dengan bak itu nanti jaraknya 1 meter. Nah, Anda ukur pakai meteran, manfaatkan 1 meter. Nah, kemudian untuk bak pasirnya bisa diganti dengan menggunakan kasur. Nah, itu nanti bisa Anda manfaatkan untuk melakukan lompat jauh. Dan nanti bisa minta tolong keluarga di rumah untuk merekam video yang Anda buat. Kemudian kalau sudah, nanti Anda upload videonya di link berikut ini. Ini pada di link Google Classroom di sini. Kemudian jangan lupa tulis nama lengkapnya, kemudian kelas. Kemudian kalau sudah upload, tambahkan file sebagai nilai keterampilan Anda. Upload hari ini juga maksimal jam 12 malam. Silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1. Kelompok 1 silakan presentasikan hasil diskusinya. Silakan Mas Ganda. Menurut diskusi dari kelompok kami, 1. Teknik awalan. Awalan merupakan suatu gerakan dalam atletik lompat jauh yang dilakukan dengan cara lari secepat mungkin.
agar memperoleh kecepatan maksimal seperti melakukan tolakan. Selain itu, awalan dalam atletik lompat jauh dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk memperoleh kecepatan horizontal maksimal yang kemudian diubah menjadi kecepatan vertikal ketika melakukan tolakan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat melakukan awalan dalam cabang atletik lompat jauh, seperti jarak awalan dalam cabang atletik lompat jauh bergantung pada kemampuan atlet itu sendiri. Bagi para 30 sampai 35 meter atau kurang dari itu, dalam jarak relatif jauh, jarak awalan harus lebih jauh, kurang lebih 30 sampai 45 meter atau lebih dari itu. Posisi ketika berdiri di titik awal pada lompat jauh yaitu kaki posisi jajar atau bisa juga salah satu kaki berada di depan, tergantung dari kebiasaan atlet itu sendiri. Bahkan menumpu merupakan gerakan yang penting dalam lompat jauh untuk menentukan hasil lompatan yang sempurna. Dalam teknik ini, atlet melakukan tolakan pada sebuah papan atau balok tumpuan menggunakan kaki terkuat dengan menggunakan kecepatan horizontal menjadi kecepatan vertikal. Pada saat melakukan tumpuan, posisi badan tidak boleh terlalu condong. Tumpuan juga harus kuat, cepat, dan aktif. Keseimbangan badan juga harus dipertahankan agar tidak goyang. Gerakan ayunan tangan sangat membantu untuk menambah ketinggian serta menjaga keseimbangan tubuh. Terima kasih Mas Ganda sudah mewakili presentasi untuk kelompok 1. Silakan untuk yang kelompok yang berikutnya, kelompok yang 2, jika ada yang mau ditanyakan silahkan untuk ditanyakan ke kelompok 1. Monggo, mau tanya. Kesalahan apa yang sering terjadi dalam lompat jauh pada saat awalan dan tolakan? Ya, kesalahan apa yang sering terjadi pada saat awalan dan tolakan? Saya, Pak. Ya, Mas Ganda, monggo. Menurut kelompok kami, kesalahan yang sering terjadi dalam lompat jauh pada saat awalan adalah kecepatan berubah-ubah dan tidak stabil. Sedangkan pada saat tolakan, kesalahan yang sering terjadi adalah tumpuan tidak menggunakan kaki terkuat. Ya. Ya, terima kasih Mas Ganda. Ya, jadi tadi Mas Yudo bertanya kesalahan apa yang sering terjadi pada saat tahap awalan maupun tumpuan. Ya, tadi benar yang disampaikan Mas Ganda tadi, bahwa kesalahan yang sering terjadi pada tahap awalan itu kecepatannya itu tidak stabil atau berubah-ubah. Kesalahan yang terjadi pada tahap tumpuan itu tidak menggunakan kaki yang terkuat sebagai tumpuan. Coba untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Monggo kelompok 2 silahkan. Siapa? Ya, Pak. Ya, monggo. Menurut diskusi dari kelompok kami tentang teknik melayang dan teknik mendarat. Teknik melayang. Gerakan melayang dalam lompat jauh dilakukan setelah meninggalkan balok tumpuan. Saat melakukan gerakan melayang, keseimbangan badan harus tetap terjaga. Ayunan kedua tangan bisa membantu atlet dalam menjaga keseimbangan tubuh. Pada lompat jauh, gaya berjalan di udara dilakukan dengan posisi badan tegap. Kedua kaki diayunkan ke depan dan belakang secara bergantian hingga menyerupai gerakan orang berjalan. Teknik mendarat. Dalam teknik ini, atlet harus berupaya mendarat dengan sebaik mungkin. Jangan sampai badan atau lengan jatuh ke belakang. Pendaratan pada bak lompat dimulai dengan posisi kedua tumit kaki dan kedua kaki agak rapat. Gerakan-gerakan waktu pendaratan harus dilakukan dengan kedua kaki. Yang perlu diperhatikan saat mendarat dalam lompat jauh adalah kedua kaki mendarat secara bersamaan, diikuti dengan dorongan pinggul ke depan, sehingga badan tidak cenderung jatuh ke belakang yang dapat berakibat fatal bagi atlet itu sendiri. Dari sikap di udara, kedua lengan lurus ke depan, kedua lutut dan badan dibawa ke depan
saat kedua kaki akan menyentuh tempat pendaratan. Luruskan ke depan dan mendarat dengan kedua tumit terlebih dahulu. Saat kedua kaki mendarat, kedua lutut mengepet dan berat badan dibawa ke depan. Terima kasih Mas Riko. Silakan ditanyakan ke kelompok 2. Monggo silakan. Kesalahan apa yang sering terjadi dalam lompat jauh pada saat melayang di udara dan pada saat pendaratan? Silakan, ada yang mau berpendapat? Mas Riko, monggo. Menurut kelompok kami, kesalahan yang sering terjadi dalam lompat jauh pada saat melayang di udara adalah badan hanya diam saja. Sedangkan kesalahan pada saat pendaratan adalah kedua kaki tidak bersamaan. Sudah, Pak. Ya, terima kasih Mas Riko. Ya, jadi kesalahan yang sering terjadi itu terutama pada tahap melayang, itu posisi badan itu hanya diam saja. Maksudnya posisi dari kaki, badan, tangan itu cuma diam saja. Tidak menggunakan gaya yang semaksimal mungkin. Kemudian tahap pendaratan itu kesalahan yang sering terjadi itu pada saat pendaratan itu jatuhnya kaki itu tidak secara bersamaan. Hasil diskusinya, hasil diskusi yang Anda buat ini, tolong nanti Anda upload di link di Google Classroom ya. Jangan lupa itu Anda upload di Google Classroom. Itu nanti akan saya gunakan di nilai pengetahuan atau di pertemuan kita pada pagi hari ini. Kesimpulan dari ini adalah dapat membedakan berbagai gaya lompat jauh, dapat menjelaskan pengertian lompat jauh, gaya berjalan atau walking in the air, dapat mempraktikkan gerakan awalan dalam lompat jauh, gaya berjalan di udara, dapat mempraktikkan gerakan tumpuan atau tolakan dalam lompatan jauh gaya berjalan di udara. Dapat mempraktikkan gerakan melayang di udara dalam lompat jauh gaya berjalan di udara. Dapat mempraktikkan gerakan pendaratan dalam lompat jauh gaya berjalan di udara. Terima kasih Mas Riko. Jadi kesimpulan kita pada pertemuan pada pagi hari ini, tentunya yang pertama, itu Anda itu bisa membedakan mana yang disebut ini lompat jauh gaya jongkok, ini lompat jauh gaya menggantung, ini lompat jauh gaya berjalan di udara. Itu Anda bisa membedakan. Kemudian yang kedua, Anda itu bisa menjelaskan tentang pengertian dari lompat jauh gaya berjalan di udara atau walking in the air. Kemudian Anda bisa mempraktekkan gerakan dari tahap awalan, ya bisa, kemudian gerak tumpuan atau tolakan, kemudian tahap berjalan di udara atau saat melayang di udara, kemudian sampai pada tahap pendaratan. Kesimpulan yang bisa kita pelajari pada pertemuan pagi selanjutnya, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari materi permainan bola kecil. Jadi untuk permainan bulu tangkis. Kalau tidak ada yang ditanyakan, mari kita akhiri pertemuan kali ini dengan berdoa. Mas Abi minta tolong untuk dipimpin berdoa untuk penutupan. Untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa cukup. Ya, terima kasih Mas Abi. Saya akhiri pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.